Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Dia Yuliana, mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404110729. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Parung, kelas 10G dengan materi menghindari perilaku ria dan takabur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Sudah siap. Sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan kita berlatih ini di awal. Duduk siap. Siap, doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Apakah hari ini ada semua? Hadir ya, berarti lengkap ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak Ibu dicek dulu kolom mejanya apakah masih ada terdapat sampah. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari sifat tercela, ria dan takabur. Nah, kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat dari awal semester. Yang pertama, tidak memainkan HP saat KBM kecuali diminta oleh guru. Kemudian silahkan kepada anak-anak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, hari ini ada motivasi belajar kita. Pertama, belajar itu bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang pertumbuhan diri. Kenapa? Apa yang mau menyampaikan materi minggu lalu? Oke, kamu dulu ya, boleh ya. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, Bu. Iman itu memiliki 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalanan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Rizka. Oke, yang kedua, ada yang lagi mau menyampaikan? Kira-kira siapa? Oke, boleh Bunga, silahkan. Sebelumnya izin menjawab, pada materi sebelumnya itu dijelaskan bahwa iman itu harus diyakini dalam hati, berupa niat, terus diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, betul ya. Jadi materi minggu lalu itu tentang Syu'abul Iman, bahwa iman itu kini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Hubungannya apa sih sama materi hari ini? Hubungannya adalah materi bab 2 tentang iman, maka implementasinya adalah saat ini, yaitu menghindari perilaku ria dan takabur. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis makna, bentuk. Kemudian yang ketiga adalah mempraktikkan kebiasaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada manfaat pembelajaran. Pertama, manfaatnya hidup kita bisa lebih tenang, bisa lebih ikhlas, bisa lebih damai menjalani hidup. Kemudian yang kedua, melatih kerendahan hati kita agar kita tidak memiliki sifat sombong. Pemahaman bermakna. Nah, dari pembelajaran hari ini kalian memahami dua hal, bahwasanya ria dan takabur tidak hanya membatalkan pahala, tetapi juga merusak hubungan kita dengan Allah. Kedua, kalau kita sudah memahami materi ria dan takabur, berarti sudah memahami motivasi tertinggi ketika kita melakukan kebaikan itu bukan karena siapa? Bukan karena manusia, tapi karena siapa? Allah. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Di sini ada video 1 dan video 2. Kita amati bareng-bareng ya videonya ya. Mas, jumpa kok seperti itu. Itu karena dikatakan tuh. Kita hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah. Oke, ini ya video yang kedua.
Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku. Dengar adzan langsung ke masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harus aku yang jadi. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku nggak yakin sholatku sah kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Oke, menurut kalian pada video 1 tadi, menurut kalian apakah amal baik yang dilakukan masih bernilai pahala? Jika seperti itu, mengapa demikian? Ada yang mau menjawab? Oke, boleh ini, semangat sekali jawabnya. Menurut saya tidak, Bu. Pada video ini mereka berlomba-lomba bersedekah tetapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Oke, karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Betul apa salah? Betul ya, yang tadi di video 1 itu berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian manusia. Yang kedua, menurut kalian apakah ibadahnya akan diterima jika perilaku dia seperti itu? Tadi merasa dirinya lebih baik, bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripada dirinya. Ada yang berani mau menjawab? Oke, boleh. Hilman ya? Oke, silakan dijawabnya, berdiri boleh. Menurut saya tidak diterima, Bu, dikarenakan dia sombong dan merasa dirinya lebih baik dan paling benar. Dan juga Allah tidak suka dengan perilaku tersebut. Oke, betul atau salah? Betul, tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Yeah. Oke, betul ya. Yang pertama, apakah bernilai pahala jika masih melakukan seperti itu? Jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, apakah ibadahnya akan diterima jika perilakunya masih sombong? Jawabannya tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan pembahasan materi secara singkatnya. Di sini ada pengertian ria. Nah, ria itu berasal dari kata ru'yah yang artinya melihat atau menampakkan. Jadi ria itu artinya menampakkan sesuatu amal kebaikan kepada orang lain apa Allah? Orang lain. Nah, takabur secara bahasa berasal dari kata takabara yang artinya membanggakan diri. Nah, secara istilah takabur adalah sikap merasa lebih besar, lebih mulia, lebih baik. Kemudian diwujudkan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Yang kedua juga adalah meremehkan orang lain. Nah, ciri orang takabur yang pertama tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua meremehkan orang lain. Ketiga, ya, suka membanggakan diri sendiri. Maka dari perilaku tersebut, sebagai manusia, sebagai orang muslim, maka kita harus apa? Kita harus belajar ikhlas dan tawadu. Tawadu apa tawadu? Rendah hati. Saatnya kita berkelompok. Nah, teman-teman semua, silahkan ambil puzzle-nya. Nanti duduknya setelah dapetnya sama, silakan duduknya per kelompok. Bisa dipahami? Oke, dalam hitungan 1 sampai 5, boleh berdiri semua dan ambil. 1. Oke, kalau sudah dapat silahkan duduknya per kelompok ya, membentuk kelompoknya. Bagian kelompoknya berarti ya. Nah, di sini Ibu ada LKPD, Ibu bagikan dulu, nanti setelah itu Ibu jelaskan ya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Kelompok 3 mana? 1. Nah, silakan dibuka dulu LKPD-nya. Dibuka di halaman pertama. Oke, kemudian di sini ada petunjuknya. Pertama, berdoa dulu sebelum mengerjakan. Kemudian bacalah skenarionya yang ada di studi kasus ini. Nih, bentar. Nah, di LKPD-nya ada studi kasus ya. Maka kelompok 1 silakan di-scan barcode kelompok 1, kelompok 2 sama 3 sama 4 sama. Jadi sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sudah barcode, kemudian silakan dijawab di halaman lembar berikutnya. Silakan. Nah, di situ ada lembar kosong. Kalian menjawab hasil diskusi kalian ditaruh di situ. Kemudian, Bu, soalnya mana? Soalnya ada di lembar yang kedua. Di situ ada studi kasusnya. Studi kasusnya itu ada studi kasus 1, studi kasus 2, studi kasus 3 dan 4. Nanti sesuai dengan kelompok yang didapatkan. Dan terakhir, bonusnya adalah tuliskan quotes menurut kelompok kalian tentang ikhlas dan tawadu. Bisa dipahami? Ya, silakan boleh dikerjakan. Jadi nanti kalau masih ada yang bingung, boleh tanyakan ke Bu.
menggunakan handphone ya. Nah, kelompok berapa ini? 4. Kelompok berapa ini? 3 ya? Ya. Kenapa? Silahkan Ibu dibuka dulu. Nih, scan barcode-nya kalian kelompok berapa? 2. Berarti barcode dulu kelompok 2-nya. Sudah di barcode? Sudah. Kan muncul tuh juga ininya. Nah, setelah di kasus 1, setelah di kasus 2. Berarti kelompok 2 berarti setelah di kasus nomor 2. Silakan jawab nomor 2. Ya, saya studi kasusnya. Sudah? Oke, Dikit lagi, Bu. tapi tahan ya. Kamu Nanti kalian presentasi menjelaskan hasil diskusi yang kalian temukan di kelompok kalian. Kita mulai diskusi. Udah beres semua berarti ya? Sudah. Kalau sudah beres semua, kita adakan ice breaking. Nah, biar semangat biar bisa mikir juga. Nah, judul ice breakingnya adalah kata bersambung. Kata bersambung. Contoh, misalkan ibu menyebutkan kata kursi. Berarti lanjutannya adalah siang. Siang contohnya karena ini. Nah, nanti kata terakhirnya lanjutan. Semuanya harus mencoba. Bisa dipahami? Oke. Ibu akan mulai dengan kata sapu. Boleh dari sini? Bu, pulpen. Pulpen. Pen. pena, Pena. Nasi. Nasi. Siang. Siang. Angkot. Kot. kotak, Singa. Singa. Lanjut. Ngantuk. tukang, Oh iya betul. Kangkung. Oh kangkung. Tepuk tangan dong buat kita semua. Akhirnya bisa menyelesaikan ice breaking kita. Bisa dilanjut, bisa fokus ya. Oke, sekarang untuk kelompok 1 kita akan menampilkan kelompok 1. Silahkan kelompok 1 boleh berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang ada di LKPD kita. Pertama, saya akan menjelaskan studi kasus yang kita dapetin. Nah, studi kasus itu ada satu anak namanya Santi. Santi itu suka mengaji, tapi Santi selalu posting atau foto saat dia mengaji untuk diposting di Instagram yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Di sini ada juga pertanyaan studi kasusnya. Yang pertama, termasuk jenis ria apa yang dilakukan oleh Santi? Ria dalam niat, perbuatan, atau ucapan? Jelaskan alasannya. Yang dilakukan oleh Santi adalah ria dalam perbuatan, karena setiap selesai mengaji, Santi segera merekam dirinya sedang membaca 1 atau 2 halaman Al-Quran dengan angel terbaik, lalu mengunggah ke Instagram Story dengan caption tentang betapa damainya hati saat berinteraksi dengan kalamullah. Baik, selanjutnya sebutkan minimal 3 tanda indikator bahwa amalan tilawah Santi tersebut dipengaruhi oleh riya, bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Santi memposting dirinya ke media sosial saat sedang mengaji. Dan yang kedua, ia merasa bangga dan ingin orang lain tahu tentang kesolehannya. Yang ketiga, pada saat ponselnya ketinggalan atau koneksi buruk, ia malas mengaji di rumah karena tidak bisa mengunggahnya. Pertanyaan yang ketiga, berikan 3 nasihat bijak kepada Santi tentang bagaimana cara mengikhlaskan amalnya dan memutuskan ketergantungan pada pujian manusia. Jawabannya, 1. Meluruskan niat melakukan amalan karena Allah. 2. Santi tetap melakukan amal baik dengan niat yang positif. Yang ketiga, jangan melakukan amal baik dengan tujuan mengharapkan pujian dari orang lain. Oke, tepuk tangan dong. Tadi ini materinya tentang Iya. Nah, dari teman-teman semua, adakah yang ingin bertanya kepada kelompoknya? Boleh. Silakan. Izin bertanya ya. Dari kelompok? Dari kelompok 3. Bagaimana sih cara agar kita terhindar dari sifat ria? Oke. Bagaimana agar kita terhindar dari sifat ria? Pertanyaannya silakan dijawab. Nah,
Yang pertama, jangan mengharapkan pujian dari orang lain. Yang kedua, ikhlas melakukan amal perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meluruskan niat. Closing statement dari kelompok ria nih kira-kira apa sih bagaimana agar kita bisa menjauhi perilaku ria? Kita ada sedikit quote sih, Bu. Amal tanpa ikhlas hanyalah bayangan yang tak bernilai di sisi Allah. Oke. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan duduk lagi. Bagus ya. Itu tadi bagaimana cara menghindari sifat ria, kemudian apa saja dampak dari negatif dari perilaku tersebut dan bagaimana kita bisa menghindarinya. Tadi sudah disebutkan juga quotes-nya. Tadi disampaikan teman-teman semua. Semoga setelah pembelajaran ini anak-anak semua bisa mengamalkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai iman itu ke dalam kehidupan kita dengan perilaku-perilaku baik. Nah, games kartu hati ini di sini ada tulisan, ada bacaan, ada tulisan dan ada bacaan. Silahkan kalian semua mengambil satu-satu kemudian tempelkan. Nah, kertasnya di depan, silahkan untuk ditempelkan. Bisa dipahami? Oke. Oke, sudah ditempel. Kalau sudah ditempel, boleh kembali ke tempat itu. Sudah? Contoh satu deh. Kamu tidak akan bisa selevel dengan aku, itu termasuk kartu hati ikhlas, ria, takabur apa tawadu? Takabur. Satu lagi contohnya. Memberi sedekah tanpa ingin dipuji orang lain. Ikhlas. Maka kita simpulkan bahwasanya ikhlas dan ria itu berbeda. Maka yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, kita harus ikhlas atau harus ria? Ikhlas. Kemudian kalau takabur dengan tawadu sebagai seorang muslim harus pilih yang mana? Tawadu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, silakan kerjakan soal quizzes. Silakan buka handphonenya kemudian join code-nya. Sudah ya, kita klik ya. Oke, 3, 2, 1. Yang pertama di sini ada Dimas Triangga, Salva, dan Lisda. Berarti anak-anak semua sudah memahami ya materi ria dan takabur, ikhlas dan tawadu, bisa dipahami? Bisa. Kalian sudah mendapatkan sticky note? Oke, tuliskan refleksi kalian. Yang pertama, dari pembelajaran hari ini, satu hal apa atau materi apa yang sudah kamu dapatkan? Tulis. Enggak ya? Dari pembelajaran hari ini, materi apa yang masih belum kamu pahami? Kalau sudah ditulis, silahkan ditempelkan di papan refleksi depan sini. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih yang sudah menempelkan. Ayo, yang belum menempelkan silakan untuk menempelkan terlebih dahulu refleksi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya di sini ada pembiasaan positif. Yang pertama, membiasakan niat ikhlas ketika kita berbuat baik dan melakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membiasakan sikap rendah hati, menghargai orang lain, kemudian bersyukur atas diri sendiri serta tidak merendahkan orang lain. Nyampe sini bisa dipahami materi kita? Bisa. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya silakan anak-anak ibu, minggu depan kita akan belajar tentang berfoya-foya dan sum'ah. Jadi silakan untuk dipelajari di pertemuan selanjutnya. Cukup, mungkin itu saja yang ibu bisa sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti setelah ini kalian balik ke tempat yang semula. Oke, kita baca dulu ya. Oke, boleh dipimpin oleh ketua kelas berdoa. Berdoa sesuai percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.